Inilah era saat pemain timnas Indonesia dipilih oleh netizen. Pada era kepelatihan Simon McManamy, pemain timnas Indonesia banyak dipilih melalui rekomendasi netizen yang rumornya bakal join untuk timnas Indonesia. Nah, kita tahu kalau PSSI, Pak Erik, Pak Arya sedang bekerja keras untuk pendekatan dengan pemain diaspora yang bermain di Liga Eropa supaya mereka bisa membela dan juga bisa bermain untuk timnas Indonesia. Karena kita ketahui kalau timnas Indonesia sedang proses buat kualifikasi Piala Dunia, target kita adalah untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Sepertinya warga Malaysia semakin pusing dengan peningkatan Indonesia. Setiap pertemuan para pengamat sepak bola Malaysia, pasti saja yang selalu dibahas adalah Indonesia. Yang katanya Malaysia itu Indonesia loh, ada di level ini sekarang. Coba lihat, Indonesia doang dari Asia Tenggara. Ada yang tidak setuju ya dengan apa yang sedang dijalankan atau terjadi di timnas saat ini. Oke, sahabat-sahabat Garuda, enjoy the moment di mana timnas Indonesia sedang mendapatkan serangan dari berbagai penjuru, baik itu dari parpol dan juga elit politik dan juga elit cawe-cawe yang anti naturalisasi dan anti diaspora sedang digempur atau diambil manfaat oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, antara akamsi dan juga naturalisasi dibenturkan. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita para supporter, kita tetap satu padu dan berpegang erat dan rapatkan barisan itu. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti apa yang sudah dilakukan gebrakannya oleh Pak Erick Thohir dalam masa kepemimpinan saat ini di PSSI, tentu saja dari para lawan dari Pak Erick Thohir ini sangat dan semakin jelas kebenciannya dan pengkhianat dari negara ini sudah mulai bermunculan, di mana yang sudah berseliweran di media sosial tentang bagaimana kekisruhan yang terjadi. Dan saat ini kita flashback terlebih dahulu di masa terdahulu antara kepelatihan Coach Sintayong dan juga Simon McManamy ya, kalau nggak salah ya. Dan kita simak saja biar nggak salah paham. Inilah era saat pemain timnas Indonesia dipilih oleh netizen. Pada era kepelatihan Simon McManamy, pemain timnas Indonesia banyak dipilih melalui rekomendasi netizen di media sosial. Simon memang selalu mendengarkan berbagai saran termasuk dari para netizen. Akhirnya beberapa nama yang disarankan netizen diterima oleh Simon untuk masuk ke timnas, seperti Wawan Hendrawan hingga Osas Saha. Hasilnya timnas saat itu hancur lebur. Mereka kalah 3-2 dari Malaysia serta dibantai Thailand 0-3 di GBK. Kemudian dihancurkan UEA 5-0 dan Vietnam 3-1. Ini jadi sebuah catatan yang buruk bagi timnas Indonesia. Maka dari itu, siapapun pemain yang dipilih oleh pelatih timnas saat ini, ya kita harus percaya bahwa itulah yang terbaik. Oke, jadi kita pada saat ini kita menikmati sepak bola yang sangat modern dan sahabat-sahabat Garuda, seperti yang sudah dikatakan oleh Coach Sintayong dalam kepemimpinan saat ini di round 3 nanti, bahwasanya siapapun pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia, maka kita harus percaya dan kita sebagai para supporter mendukungnya. Jangan sampai terpecah belah dengan kritikan dan juga serangan yang fitnah itu sangat keji sekali kepada pemain naturalisasi, dan kita tidak mau hal itu terjadi. Dan sahabat-sahabat Garuda, seperti yang sudah dikatakan oleh sosok cewek yang juga mengatakan bahwa ternyata Malaysia sedang membidik atau ditelusuri tentang bagaimana perkembangan timnas Indonesia. Dan mari kita simak bersama. Sepertinya warga Malaysia semakin pusing dengan peningkatan Indonesia. Setiap pertemuan para pengamat sepak bola Malaysia, pasti saja yang selalu dibahas adalah Indonesia. Yang katanya Malaysia itu tim yang paling disegani dan tidak perlu ikut-ikutan seperti Indonesia. Dan katanya tanpa naturalisasi pun Malaysia pernah mengalahkan Arab Saudi. Padahal Arab Saudi dulu dan sekarang itu berbeda jauh ya. Arab Saudi dulu bahkan pernah dibantai Jerman 8-0. Beda dengan Arab Saudi sekarang. Liganya pun sudah berkembang pesat. Bahkan Arab Saudi sekarang mampu mengalahkan negara Argentina.
Kita lihat keseruannya para pengamat sepak bola Malaysia ngobrolin Indonesia. Dan tentunya ada pro dan ada juga yang kontra. Katanya, Malaysia tidak perlu ikut-ikutan negara lain seperti Indonesia karena mereka sudah memiliki identitas sendiri, dan bahkan Malaysia merasa telah disegani walaupun tidak harus ikut-ikutan teknik ataupun cara mengembangkan sepak bola seperti Indonesia ya. Mereka merasa pernah mengalahkan Arab Saudi beberapa tahun yang lalu katanya. Tapi menurut saya, kita ini tidak sedang membicarakan masa lalu ya. Justru yang kita songsong itu adalah masa depan. Apabila kita membangga-banggakan masa lalu, lalu kita lupa mengembangkan apa yang sedang terjadi saat ini dan untuk kedepannya, bagaimana sepak bola kita akan maju. Tetap ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau misalnya yang lain telah melaju pesat, jangan mau ketinggalan. Dan jangan terlalu egois dengan kepentingan pribadi atau rasa tidak mau disebut ikut-ikutan dengan orang lain ya. Kalau misalnya memang cara pengembangan orang lain di dalam sepak bola itu atau negara lain di sepak bola itu bagus, kenapa tidak untuk diikuti? Tidak usah malu ya menurut saya. Oke, jadi kalau ditelah barusan apa yang sudah dikatakan antara Malaysia dengan cawe-cawe dan anti naturalisasi Bung Towe dan segala macam ini, kok hampir pernyataannya itu hampir sama ya dengan pro kontranya, dan kita sebagai para supporter mari kita satu padu dan kita tetap kawal timnas Indonesia yang melaju ke putaran 3 ini, tentu dengan harapan adalah menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita langsung saja kepada video selanjutnya. Di sini ada beberapa top 10, di mana di top 10 ASEAN ini sudah sangat jelas dan Indonesia berada di nomor urutan kelima. Guys, lu udah tahu berita ini belum? Yes, ini gue baca lihat dari artikelnya si Asia Goal. Top 10 negara paling banyak mencetak gol selama kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Lihat King Indonesia nomor berapa guys? Gila gak tuh, nomor 5. Jepang ya jangan ditanya lah, Jepang mah tukang ngebantai. Dia 36 gol dari 8 pertandingan. Korea Selatan 23 gol dari 8 pertandingan. Ya mereka mah memang ya levelnya juga udah jauh sama kita guys. Ketiga ada Australia, keempat Qatar, kelima loh Indonesia. Lihat 21 gol guys dari 10 pertandingan loh. Ih, pasti lu gue sampai speechless liatnya. Indonesia loh ada di level ini sekarang. Aduh gila. Coba lihat Indonesia doang dari Asia Tenggara. Aduh iyalah. Di ronde 3 aja kan cuma Indonesia doang ya. Yang lainnya gugur di ronde 2, ronde 1. Jadi ini tuh data dari ronde 1, ronde 2 sampai ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi gimana guys? Kalau lihat kayak gini, lu makin yakin gak Indonesia lolos Piala Dunia? Kalau gue, insya Allah yakin. Jadi ya kalau saya sih harapan besar menjaga asa. Tetapi sahabat-sahabat Garuda, kita tetap realistis apa yang sudah dikatakan oleh Coach Sintayong di round 3. Dan kalau kita melihat dari top 10 itu di Asia, jadi Indonesia menjadi satu-satunya negara yang ada di list itu. Dan itu sangat jelas kontribusi dan juga progres timnas Indonesia di kancah level internasional sudah sangat jelas bersama Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong. Kita sudah menikmati hal itu. Jadi inikah yang dikritik oleh anti naturalisasi, anti diaspora, anti lokal pride dan juga cawe-cawenya. Inikah yang dikritik saat ini? Apakah mereka tidak melihat data yang terjadi saat ini ya? Atau mereka masih terlalu bernostalgia dengan timnas yang dulu-dulunya ya? Atau bahkan mereka sedang memejamkan matanya hanya kepentingan atau omon-omon belakanya. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita langsung saja kepada video berikutnya. Dan di sini ada sebuah pernyataan di mana
Sosok orang ini, dua pemuda ini mematahkan bagaimana narasi dari cawe-cawe itu yang mengkritik habis-habisan timnas Indonesia di bawah komando Coach Sintayong dan juga kepemimpinan di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir. Dan soal dari level junior tidak ada kritikan. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita katakan dan Malaysia melihat hal ini sedang kepanasan dan juga kejang-kejang. Pemain-pemain yang sangat potensial dan kuat untuk bermain dan join di timnas Indonesia. Nah, nama pertama yang aku sebut itu Jairo Riedewald. Nah, Jairo Riedewald, aku juga udah sempat bahas tentang dia di YouTubeku. Nah, kalau kalian belum lihat, kalian juga bisa cek di YouTube channelku. Video tentang Jairo kemarin juga rame dan banyak yang nonton. Karena memang ada sedikit bocoran dari temanku yang podcast juga di Belanda. Nah, dia bilang kalau Jairo positif akan ke timnas Indonesia. Nah, ini berita yang sangat bagus dan tentunya Jairo punya kualitas yang sangat bagus dengan pengalaman yang juga luar biasa. Nah, dia adalah pemain kelahiran 9 September 1996 yang berposisi di gelandang bertahan dan bermain di klub Royal Antwerpen di Liga Pro Belgia, Liga 1 Belgia. Nah, kita tahu kalau sekarang Jairo lebih bermain di gelandang bertahan, tapi dia juga bisa tentunya bermain di back tengah karena di Ajax, saat dia bermain di Ajax, dia juga lama bermain di back tengah. Nah, Jairo mempunyai darah keturunan Indonesia yang berasal dari Banda Neira, Maluku Tengah. Jairo punya tinggi badan 182 cm dan berumur 28 tahun. Nah, ini tentunya cukup tinggi ya sebagai pemain gelandang. Ini bahkan bisa ditaruh di posisi back tengah, itu juga udah ideal. Dan dia sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Dia pernah bermain di Liga Top Inggris yaitu Crystal Palace. Nah, kalau nggak salah di sana dia bermain dengan waktu yang cukup lama, beberapa musim. Nah, kita tahu kalau di sana di Crystal Palace Jairo bermain sebagai gelandang bertahan terus. Dan saat ini di timnas kita masih membutuhkan stok gelandang, yaitu gelandang bertahan, gelandang serang, gelandang yang kreatif, gelandang yang bisa mengatur permainan timnas kita. Dan aku rasa Jairo adalah juga opsi yang sangat potensial dan opsi yang sangat bagus dengan pengalaman dia. Kita tahu juga kalau dia pemain yang lebih versatile, dia mempunyai agility, skill defending yang bagus, terus dia punya daya stamina yang bagus juga. Itu yang juga kita butuhkan di timnas kita saat ini untuk bisa menandingi Tom Haye. Karena kalau kita lihat dari beberapa match terakhir Tom Haye di Liga Belanda dan juga di timnas Indonesia, kita lihat kalau Tom Haye mungkin belum 100% fit, dia belum bisa bermain full 90 menit. Beberapa hari yang lalu di saat dia bermain dengan Almere City, dia juga bermain gak full karena mungkin dia memang belum fit. Nah, di timnas agar kualitas di gelandang kita nggak menurun saat misal Tom Haye gak bisa bermain 90 menit, nah di situ bisa bermain Jairo Riedewald. Nah, aku berharap PSSI, Pak Erick bisa komunikasi dengan baik, dan aku juga tentunya berharap Jairo Riedewald adalah salah satu pemain yang akan join timnas Indonesia. Nah, pemain selanjutnya yang sangat potensial adalah Kevin Dix. Nah, Kevin Dix juga sudah pernah aku interview di 2020 lalu, udah lama. Dan di Obri itu aku juga bilang ke Kevin apakah dia ingin membela timnas Indonesia jika dia diundang. Nah, di video Obriku, Kevin menjawab siap dan terbuka untuk membela timnas Indonesia. Kevin Dix lahir di 6 Oktober 1996. Saat ini dia bermain di Liga Denmark di Copenhagen. Dia mempunyai darah keturunan dari Ambon, Maluku, dan marganya Bakar Besi. Saat ini posisi Kevin Dix dia bermain di bek kanan. Dan dia mempunyai tinggi badan 186 cm dan saat ini umurnya dia adalah 27 tahun. Nah, kita ketahui kalau saat ini di timnas kita posisi back sudah sangat full, sudah banyak pemain yang bermain di posisi back. Di back kiri aja kita ada Kelvin Verdong, kita ada Pratama Arhan, kita ada Shane Patinama. Terus di situ bisa juga bermain Nathan. Nah, di back tengah kita sekarang ada May Silhurst, kita ada Rizky Ridho, kita ada Jay Itzes, kita ada Jordi Amat juga. Terus kita ada Justin Hopner. Jadi aku rasa kalau di back kiri kita sudah mempunyai pemain yang sangat cukup. Di back tengah kita juga mempunyai pemain yang sangat cukup. Di back kanan kita ada Sandy Walsh, kita ada Asnawi. Nah, menurutku kita masih bisa menambahkan satu pemain lagi di back kanan. Dan saat ini Kevin menurutku adalah opsi terbaik untuk bisa menambahkan kekuatan di sisi kanan, di bek kanan. Kevin juga adalah pemain yang juga sudah lama
dirumorkan akan gabung dengan timnas Indonesia. Dan kita tahu juga kalau Kevin, dia setiap postingan timnas atau temennya dia yang sekarang bermain di timnas Indonesia, dia pasti juga komen, dia pasti juga support teman-temannya. Dan menurutku itu juga mungkin kode-kode. Dan kans Kevin Dix juga join di timnas Indonesia masih sangat besar dan masih sangat lebar, dan aku berharap dia juga bisa memperkuat timnas Indonesia karena dia salah satu pemain yang aku sudah tunggu-tunggu dari lama, dari dulu, dari 2020. Aku ingin dia juga join di timnas Indonesia karena aku juga percaya dia bisa memperkuat timnas Indonesia. Nah, pemain ketiga yang juga potensial dan juga rame akhir-akhir ini di YouTube dan juga di media, dan banyak dari kalian yang juga request ke aku untuk bahas tentang pemain ini, yaitu Pascal Struijk. Nah, aku sendiri baru juga tahu tentang Pascal Struijk. Nah, dia adalah pemain keturunan Indonesia, kelahiran 11 Agustus 1999, dan dia bermain di posisi gelandang bertahan dan juga back tengah. Nah, Pascal Struijk sekarang bermain di Leeds United, yaitu Liga 2 Inggris. Nah, dia punya garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya yang lahir di Indonesia. Dia mempunyai tinggi badan 190 cm dan itu cukup tinggi tentunya. Dan dia umurnya baru 25 tahun, jadi dia masih muda guys. Nah, tadi aku sempat lihat permainan dari Pascal Struijk. Aku lihat dia defendingnya bagus, dia markingnya dengan lawan bagus, antisipasi bolanya bagus, dan tentunya dia bermain starting terus di timnya. Dia pemain yang mirip-mirip dengan Mace Hilgers juga, tapi dia bisa bermain di gelandang bertahan. Umurnya juga masih muda tentunya. Dia mempunyai stamina dan juga daya yang sangat banyak, sangat bagus. Dia pemain yang tinggi juga, 190 cm. Jadi mempunyai tinggi badan dan juga punya power yang bagus tentunya. Nah, aku pikir jika Pak Erick Thohir dan juga PSSI bisa komunikasi dengan baik bersama Pascal Struijk, menurutku dia bisa menjadi pemain yang sangat penting untuk timnas Indonesia. Nah, pemain keempat adalah Oleh Romani. Nah, kalian juga sering request ke aku untuk bisa obri bersama Oleh Romani dan tanya gimana kabar tentang dia, apakah dia akan join dengan timnas Indonesia. Nah, di beberapa video sebelumnya di channelku, aku juga udah kasih tahu ke kalian tentang Oleh Romani. Karena saat aku podcast bersama Pak Arya, aku juga langsung tanya tentang Oleh Romani, gimana kabarnya dia, apakah dia akan join dengan timnas Indonesia. Dan di podcast tersebut Pak Arya juga udah bilang kalau ya PSSI udah komunikasi dengan dia, Pak Erick juga udah komunikasi dengan dia, dan juga semua tahapnya, semua langkah dari Pak Erick juga sudah dengan sangat benar, sangat profesional. Tapi sayangnya saat ini belum ada titik temu dengan Oleh Romani. Nah, ini bukan berarti kalau dia nggak mau bermain di timnas Indonesia. Nah, ini mungkin dia masih membutuhkan waktu. Tentunya mengambil keputusan ini nggak hal yang gampang. Nah, kita juga tahu kalau di masa lalu seperti Justin Hopner, dia juga membutuhkan waktu untuk bisa benar-benar kasih jawaban yang pasti untuk bisa membela timnas Indonesia. Dan kita tahu kalau prosesnya Mace dan Eliano juga nggak mudah, juga membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi guys, kalau untuk Oleh, apakah dia akan join timnas Indonesia di waktu yang dekat? Aku rasa masih belum. Tentunya saat ini kita membutuhkan pemain penyerang di timnas Indonesia, dan Oleh adalah kemarin salah satu opsi terbaik. Tapi ada juga pemain-pemain lainnya yang sangat potensial seperti Mauro Zelstra, seperti Emiliano Jonathans yang habis aku obri kemarin. Jadi kemarin ada statement lah dari salah seorang siapa ya, gue juga gak kenal ya, pokoknya kepalanya pelontos ciri-cirinya di sebuah acara award di Jebret Awards. Di situ yang bersangkutan di depan Sintayong mengkritik soal program naturalisasi. Kemudian juga di saat yang hampir berbarengan ada spanduk yang juga kurang lebih substansinya sama ya, dan bahkan membenturkan dengan menggunakan istilah akamsi dan non akamsi seperti itu kira-kira ya. Pertama gue bilang terima kasih dulu ya buat masukan-masukan teman-teman semua, ada yang di IG dan macam-macam. Dan pertama yang mesti kita ingat adalah juga let's agree to agree and disagree. Jadi mari kita sepakat untuk mungkin sepaham, mungkin enggak gitu. Jadi nggak apa-apa orang berbeda pendapat, nggak apa-apa orang punya pemikiran yang lain, tapi juga kita punya hak untuk mengcounter pendapat itu, bahkan juga nggak menerima pendapat itu. Tapi dia tidak bisa melarang orang untuk bersuara. Tapi jangan dipaksa kita untuk menerima. Nah, memang untuk mencapai
sukses itu selalu ada kerikil, selalu ada halangan gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang berharga itu yang dapat diraih, diperoleh itu tanpa kerja keras, tanpa ada benturan. Ibaratnya ya pepatah lama mengatakan pelaut ulung itu lahir di lautan yang keras gitu. Jadi ini juga yang gue lihat fenomena ini terjadi dalam proses ya mimpi, mewujudkan mimpi kita ya 279.999.997 rakyat Indonesia yang ingin melihat tim nasional kita bisa merumput atau ikut atau lolos ke Piala Dunia. Jadi ini memang adalah isu yang terus bergulir setiap saat ya, setiap kita menggapai anak tangga yang baru selalu aja ada yang mundur mengangkat topik soal naturalisasi vs non naturalisasi. Ya menurut gue ini sudah usang ya, tapi biarlah mereka bersuara, tapi kita juga tidak tinggal diam. We stand with our national team. We stand with all those players. Kita berdiri bersama dengan para pemain tersebut. Dan konten ini juga tentunya untuk mendukung para pemain tim nasional kita, terutama pemain diaspora yang sudah berjuang mati-matian dan mengharumkan nama bangsa Indonesia melalui timnas, melalui prestasi ya, terutama di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ya, dimana kita semua tahu kita berhasil mencuri 1 poin dari Arab Saudi dan juga menahan imbang 0-0 Australia, dimana notabene dua ini adalah tim yang langganan Piala Dunia, boleh dikatakan raja-rajanya Asia. Nah, balik lagi soal pernyataan dari dua kejadian momen yang berbeda lokasinya tapi isinya sama. Memang ada yang mengatakan wah ini Bung sepertinya sistematis. Maaf, sepertinya ini memang ada orang yang nggak suka dan sebagainya. Ya itu mungkin aja. Ya itu mungkin aja, motivasi orang beda-beda. Walaupun kritik atau koreksi itu kita bisa lihat ya, ada yang tulus, ada yang memang hanya mencari-cari kesalahan. Seperti yang tadi sebagian teman-teman bilang, ya ini memang sistematis. Tapi biar mereka bersuara, tapi biar kita juga yang menjaga Pak Erick Thohir, Sintayong dan juga para pemain, khususnya para pemain ya, karena pemain ini adalah barisan terdepan dari panji-panji kebanggaan tim nasional kita. Mereka lah yang bertarung, mereka lah yang sikut-sikutan sama pemain Saudi misalnya, atau dengan Harry Soutternya Australia. Nah ini yang harus kita jaga benar-benar, jangan sampai dari suara-suara sumbang yang mulai nyaring terdengar dalam beberapa hari terakhir ini, ya mungkin 2 minggu terakhir ya, karena ada waktu di awal itu ada surat atau tulisan dari Bapak Peter Gonta. Kemudian juga ada dari si Gundul kan ya kemarin, terus juga ada yang naruh spanduk ya. Tapi kita juga nggak tinggal diam teman-teman, kita akan terus bergerak. Dan sorry ya, kita bukan buzzer, kita sama sekali bukan buzzer. Mungkin orang-orang yang mengatakan kita buzzer ini adalah yang dulu ya, zaman politik dulu itu mereka justru mungkin yang melakukan hal seperti itu. Tapi I can guarantee minimal channel Bung Harpa ini bukan buzzer siapa-siapa, boro-boro buzzer, dibayar aja enggak ya, tapi ini adalah memang gue yakin ya suara dari mayoritas kalian pecinta tim nasional Indonesia gitu. Tapi kalau kita kemudian stand up, kita bela, kita jaga tim nasional kita dari tekanan-tekanan psikologis dari orang-orang mungkin yang punya kepentingan, itu juga tugas kita ya, secara kolektif tanpa diperintah kita akan bergerak untuk menjaga, mengawal tim nasional kita ini bisa konsentrasi dan full nanti bisa mudah-mudahan menang ya di Bahrain tanggal 10 Oktober dan juga melawan China di Qingdao tanggal 15 Oktober ya. Oke sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement kali ini. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dan like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kita tetap rapatkan barisan, saling berpegangan bersama Bapak Erick Thohir. Jangan mau terkecoh dengan komentar-komentar miring tentang diaspora dan juga akamsi mereka. Dan salam sepak bola bersih, Timnas Garuda Jaya bersama saya. Salam olahraga.